Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 25B ingin mempresentasikan pengenalan komponen pada React Native. Perkenalkan, saya Lucy Damayanti, NIM 2281135. Saya Marita Putri Nabila dengan NIM 2218134. Kita cari 2218136. Saya NIM 22811. Yang pertama yaitu pengertian komponen dalam React Native. Komponen dalam React Native adalah elemen dasar yang membangun antarmuka pengguna atau UI pada aplikasi sebagai blok penyusun untuk digunakan kembali, sehingga mempercepat proses pengembangan. Jika membuat icon, pengembangan bisa menggunakan komponen icon yang tersedia di library. Dengan komponen ini, pengembangan aplikasi bisa lebih modular dan efisien. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis komponen. Yang pertama yaitu function komponen. Komponen function ditulis sebagai fungsi JavaScript biasa dan sering digunakan untuk tampilan sederhana yang hanya bergantung pada props. Saat ini komponen fungsional lebih umum digunakan karena mendukung React Hooks yang memungkinkan pengelolaan state dan efek samping tanpa perlu menggunakan komponen kelas. Nah, pada source code ini itu digunakan untuk menampilkan teks yaitu hello world yang menggunakan styling seperti justy content dan elegance item. Yang selanjutnya yaitu kelas komponen. Nah, di dalam kelas komponen ini sendiri dibuat dengan mewarisi dari kelas komponen dalam React Native, memungkinkan penggunaan state dan logika yang lebih kompleks. Nah, pada source code ini komponen harus membuat metode render dari sintak function. Komponen lebih simpel dari kelas komponen yang menampilkan tulisan hello world. Yang selanjutnya yaitu core components. Yang pertama yaitu view. View merupakan komponen dasar yang sangat penting dalam membangun antarmuka pengguna. Fungsinya mirip seperti elemen div pada HTML, yaitu digunakan untuk menyusun tata letak aplikasi. Komponen ini juga mendukung berbagai properti seperti style, interaksi, sentuhan touch, serta fitur aksesibilitas. Nah, pada source code view ini memiliki style container yang di dalamnya ini dibungkus oleh teks yang menampilkan tulisan welcome to React Native dan ditutup oleh teks dan view. Selanjutnya ada teks. Teks pada React Native untuk menampilkan teks di layar dan membuat style berbeda untuk teks yang berbeda juga. Komponen teks mendukung styling, accessibility, dan pilihan varian touch. Berikut beberapa opsi props yang dapat digunakan. Yang pertama ada on layout, yaitu untuk mengatur layout. Kedua ada on press, yaitu callback function yang akan bekerja ketika teks ditekan. Lalu ada on long press, yaitu sejenis on press tetapi bekerja saat teks ditekan beberapa saat. Kemudian selectable, saat bernilai true, user akan menselect teks pada layar. Yang terakhir ada number of lines, yaitu untuk membatasi jumlah baris yang akan ditampilkan. Pada kode ini digunakan props pada komponen teks ini berupa selectable dan juga number of lines. Lanjut ada status bar, yaitu komponen status bar ini digunakan untuk mengatur status bar pada app yang meliputi bar icon, tanggal, status baterai, dan lain-lain. Pada kode ini, status bar ditampilkan untuk membuat animated background berwarna red atau merah dengan bar stylenya yaitu like content. Kemudian ada image dan media. Komponen ini berguna untuk menampilkan berbagai jenis gambar, termasuk gambar dari internet, sumber daya statis, gambar lokal sementara, dan gambar dari disk lokal seperti roll camera. Layout bekerja secara berbeda untuk gambar yang diunduh dari web dan yang diimport sebagai file. Pada kode ini ditampilkan gambar yang diambil dari alamat web dari browser. Kemudian ada button.
Button adalah salah satu komponen inti yang disediakan oleh React Native dan membantu dalam menciptakan antarmuka pengguna yang responsif. Button ini dapat digunakan untuk memicu tindakan tertentu saat pengguna menekannya. Tetapi, button yang ditampilkan menggunakan gaya default atau standar untuk setiap platform. Button standar ini tidak terlalu dapat dikonfigurasi. Pada kode ini, ditampilkan menggunakan class property, di mana didefinisikan state di dalam konstruktor. Pada bagian ini diatur render function, di mana saat tombol ditekan, maka teks akan ditampilkan. Selanjutnya ada scroll view. Scroll view ini digunakan untuk konten yang dapat digulir. Komponen ini sangat cocok untuk menggulir konten dalam jumlah kecil atau kurang dari layar penuh. Komponen dapat menggulir secara horizontal ataupun vertikal. Cara kerjanya yaitu scroll view akan merender semua komponen anak sekaligus. Jadi contoh dari kode ini adalah scroll view untuk kontainer. Selanjutnya ada toggleable. Di React Native, banyak tombol sebenarnya digunakan untuk komponen toggleable. Mirip seperti button, komponen ini mendukung prop on press, namun lebih fleksibel karena bisa diberi gaya sesuai keinginan. Secara sederhana, toggleable ini adalah view yang bisa disentuh dan memiliki properti tambahan seperti on press dan on press out. Untuk kontrol interaktif lebih lanjut, jenis-jenis dari toggleable ini ada 3, yaitu toggleable on opacity, yaitu memberikan efek memudar saat ditekan dan kembali normal saat dilepas. Bisa dikustomisasi seperti view. Selanjutnya ada toggleable highlight, jadi mengubah warna latar seperti warna ini bisa diatur menggunakan tool underline color. Yang terakhir ada toggleable without feedback, tidak memberikan efek visual saat ditekan, jadi hanya bisa membungkus satu elemen anak. Selanjutnya ada list. List sama seperti scroll view, tetapi dioptimalkan untuk mendaur ulang elemen dan mengurangi render ulang untuk kinerja yang lebih fleksibel atau lebih baik. Yang pertama ada flash list. Ini untuk konten yang dapat digulir dalam jumlah besar. Kemudian ada section list. Ini digunakan untuk bagian memisahkan grup atau baris. Selanjutnya ada modal. Modalnya adalah komponen untuk menampilkan konten di atas tampilan utama atau overlay dengan menutup elemen lain di bawahnya. Jadi komponen ini sering digunakan untuk menampilkan dialog, lightbox, ataupun popover, memberikan pengalaman interaksi yang lebih fokus kepada pengguna. Dengan modal dapat memberikan tampilan lebih menarik seperti formulir input, konfirmasi tindakan, atau pemberian penting. Selanjutnya ada pressable. Komponen ini bawaan React Native yang menangani interaksi sentuhan secara fleksibel dan responsif, mendukung on press in, on press out, on long press, serta bisa mengubah tampilan berdasarkan status press. Dibandingkan dengan komponen touchable lain seperti touchable opacity, touchable without feedback, dan touchable highlight, pressable memberikan kontrol visual dan perilaku yang lebih dinamis saat interaksi berlangsung. Dengan demikian, pressable tidak hanya mempermudah pembuatan elemen interaktif yang lebih menarik, tetapi juga meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola berbagai kondisi sentuhan yang mungkin terjadi. Next. Selanjutnya ada handling text input. Text input adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi. Ini merupakan elemen penting dalam berinteraksi dengan pengguna. Dalam React Native, text input adalah komponen bawaan yang digunakan untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Props konfigurasi juga disediakan untuk beberapa fitur seperti koreksi otomatis, kapitalisasi otomatis, text placeholder, dan jenis keyboard berbeda seperti keypad numerik. Penggunaannya sendiri, text input terlebih dahulu mengimport komponen text input, kemudian dibutuhkan state, dan pastikan useState sudah terimport. State untuk memproses dan menyimpan value dari inputan.
Getter dari state dimasukkan ke dalam property value. Ketika pengguna mengubah input, perlu ditangani melalui fungsi callback seperti onChangeText. Properti onChangeText menggunakan setByState untuk memperbarui state aplikasi sesuai dengan nilai input yang baru. Dengan demikian, pengguna melihat perubahan yang terjadi pada tampilan sesuai dengan karakter yang diketik, yang menciptakan pengalaman yang lebih reaktif. Ada beberapa properti yang sering digunakan pada komponen text input. Properti ini memungkinkan untuk mengontrol perilaku dan penampilan input teks. Yang pertama ada placeholder, fungsinya untuk menambahkan teks petunjuk ke dalam teks input. Yang kedua ada secure text entry, fungsinya untuk mengubah input menjadi format sandi. Ini biasanya digunakan untuk kata sandi. Yang ketiga ada keyboard type, mengatur jenis keyboard yang sesuai dengan jenis input. Ada max length, membatasi panjang teks input. Blur on submit, menghilangkan fokus dari teks input setelah submit. Dan yang keenam adalah multi-line, untuk membuat teks input bisa beberapa baris. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.